Babat Cirebon, penyebaran Islam disebut dengan nama Syekh Nurjati. Jauh sebelum itu, Tanjung Pura, Karawang juga telah berdiri pesantren Kuro. Salah seorang santrinya adalah Nyai Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa dari Kerajaan Singapura Muara Jati, yang masih keturunan Raja Sunda Prabu Niskala Wastu Kancana. Nyai Subang Larang kemudian dijodohkan dengan Raden Pemanah Rasa, putra mahkota Kerajaan Pajajaran. Raden Pemanah Rasa menikahi Nyai Subang Larang bukan karena memenangkan sayembara. Memang pada awalnya Raden Pemanah Rasa memenangkan sayembara, tetapi pada akhirnya Raden Pemanah Rasa jatuh cinta kepada Nyai Subang Larang setelah ia mendengar suara mengaji Nyai Subang Larang di pesantren Kuro. Dari rahim Nyai Subang Larang ini kemudian lahir Pangeran Walasungsang dan Nyi Mas Rara Santang. Dan pada saat itu, santri generasi pertama Syekh Datuk Kahfi tak lain putra-putri Raden Pemanah Rasa dan permaisuri Nyai Subang Larang, yaitu Nyi Mas Rara Santang, Pangeran Walasungsang, dan Prabu Kian Santang. Alkisah sebelum berkenan dipersunting, Nyai Subang Larang mengajukan 3 syarat harus dipenuhi kepada Raden Pemanah Rasa, yaitu disediakannya bintang saketi, melaksanakan wirid dan ritual Islam lainnya. Wahai Nyai Subang Larang, bersediakah kau menjadi permaisuriku dan menjadi ibu dari anak-anakku? Sebelum kau mempersuntingku, aku akan mengajukan 3 syarat kepadamu. Apakah kau bersedia? Apakah 3 syarat itu, wahai Nyai Subang Larang? Permintaanku yang pertama adalah bintang sakti, yang kedua wirid, dan yang ketiga adalah ritual Islam lainnya. Wahai Nyai Subang Larang, mengapa kau meminta 3 permintaan itu? Kenapa kau tidak meminta kerajaan ataupun yang lainnya? Aku meminta 3 syarat itu karena aku ingin anak-anak kita nanti menjadi generasi muslim dan muslimah. Sudah kuduga, kau tidak bisa memenuhinya. Baiklah, wahai Nyai Subang Larang, aku akan mengabulkan permintaanmu. Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang pun menikah di pesantren Kuro. Setelah menikah, Nyai Subang Larang pun memiliki seorang anak, yaitu Pangeran Walangsungsang, Nyi Mas Rara Santang, dan Prabu Kian Santang. Seorang ulama besar dari Baghdad telah datang ke sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran bersama 20 orang muridnya. Ulama tersebut bernama Syekh Datuk Kahfi. Beliau akan menyiarkan agama Islam di sana. Suatu saat, ketika Syekh Datuk Kahfi sedang berdakwah kepada murid-muridnya, sang Pangeran Walangsungsang dan putri Nyi Mas Rara Santang tidak sengaja melihat Syekh Datuk Kahfi yang sedang berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, bisakah kita memulai dakwahnya? Karena kita sudah siap untuk mendengarkan dakwahnya. Baiklah murid-muridku, silahkan duduk. Murid-muridku, saya akan menyampaikan tentang hadis Nabi yang menceritakan tentang surga dan neraka. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-jannatu makhluqatun bil makarih wan naru makhluqatun bil ladzati wasyahawat. Sesungguhnya surga itu dibarengi dengan hal-hal yang membuat kita malas melakukan. Sedangkan neraka dibarengi dengan hal-hal yang kita sukai berdasarkan syahwat dan nafsu. Apakah jika kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita akan masuk surga? Tentu murid, karena berdasarkan ta'rif takwa, yaitu imtithalul awamirillahi ta'ala wa ijtinabul nawahi, yaitu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa yang sedang dilakukan oleh orang itu? Melakukan hal yang diperintahkan. Mari kita dengarkan. Dan jika kita tidak mematuhi aturan Allah, maka kita akan menerima siksa yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik.
Baik guru, kami mengerti apa yang kau ajarkan, maka kami akan mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala supaya kami bisa mendapatkan keindahan yang Allah beri. Baiklah murid-muridku, cukup sekian dakwahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam, Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Nyimas Rara Santang mendapat mimpi yang sama, yaitu bertemu dengan seseorang yang wajahnya sangat agung dan dipenuhi oleh cahaya. Dan caranya menerangkan Islam sangat mempesona. Dan mimpi itu terulang hingga 3 kali berturut-turut. Adinda, aku bermimpi bertemu dengan orang yang sangat agung. Dia mengajari Islam kepadaku. Benarkah Kakanda? Aku pun bermimpi sama sepertimu. Apa arti mimpi itu? Aku ingin bertemu dengan orang itu. Kakanda, bagaimana kalau kita temui orang yang kita temui di pendopo saat itu? Ayo kita cari tahu. Setelah mereka bermimpi seperti itu, mereka ingin memperdalam ajaran agama Islam pada Syekh Datuk Kahfi. Tetapi saat mereka meminta izin pada sang ayah, yaitu Prabu Siliwangi, beliau menolak keinginan mereka. Ayahanda, bolehkah kami berbicara dengan mengenai satu hal? Berbicaralah anak-anakku. Ayahanda, izinkan kami berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Apa yang akan kamu pelajari di sana? Kami akan mempelajari agama Islam di sana. Tidak, aku tidak mengizinkan kalian untuk berguru ke sana. Tapi ayahanda, kami Jangan membantah perkataanku. Pergilah ke kamar kalian. Baiklah ayahanda, maafkan kami. Prabu Siliwangi tidak mengizinkan mereka berguru pada Syekh Datuk Kahfi, tetapi mereka bersikukuh untuk tetap berguru pada Syekh Datuk Kahfi, dan akhirnya mereka pun melarikan diri dari istana. Adinda, mari kita pergi diam-diam dari istana ini untuk menemui Syekh Datuk Kahfi. Tapi Kakanda, Ayo Adinda, mari kita pergi dari sini dan menemui orang itu dan belajar agama Islam di pendopo itu. Adinda. baiklah Kakanda. Sampurasun. Rampes, ucapkanlah Assalamualaikum wahai anak muda ketika kamu akan memasuki rumah orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah dan duduklah. Ada apa kalian datang padaku? Guru, bolehkah kami berguru padamu? Tentu. Sebelum itu, kalian harus memenuhi sebuah syarat dariku. Syarat apakah yang akan guru berikan? Bukalah bagian selatan Gunung Jati dan buatlah pendukuhan di sana. Baiklah guru, akan kami laksanakan perintahmu. Dulu. Sebelum itu, kalian harus mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa kalian telah menjadi seorang muslim. Untuk itu, kalian harus mengikuti ucapanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Santang, pakailah ini untuk menutup auratmu. Pangeran Walang Sungsang adalah seorang pemuda yang sakti. Tugas yang diberikan Syekh Datuk Kahfi dapat diselesaikannya hanya dalam beberapa hari. Setelah pendukuhan selesai dibuat, mereka pun tinggal di sana dan belajar agama Islam di sana. Syekh Datuk Kahfi sedang berdakwah di hadapan muridnya dan Pangeran Walang Sungsang serta Nyimas Rara Santang. Cerita pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Setiap hari banyak berdatangan penduduk untuk berguru dan menetap di pendukuhan yang pangeran dirikan. Saya akan menyampaikan dakwah tentang ajaran Islam. Sesungguhnya dalam kehidupan ini
manusia ada kalanya berada di titik yang rendah, disebabkan ketidakmauannya dan ketidakmampuannya menjalankan sesuatu yang telah menjadi potensi bagi dirinya yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Pangeran, izinkanlah kami berguru dan menetap di sini. Baiklah, marilah kita belajar Islam bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan dakwah kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat konsep manusia yang merupakan salah satu di antara tema sentral yang tertulis dalam Al-Quran. Hal ini terindikasi dari beberapa kata yang terdapat di dalam Al-Quran, yang itu semua berpulang pada makna dan tema yang satu, yaitu membicarakan manusia. Setidaknya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang memakai makna manusia. Pertama, al-bashar, kedua, al-ins, ketiga, al-insan, dan keempat, an-nas. Baiklah guru, terima kasih atas ilmu yang guru sampaikan. Kami mohon pamit. Silakan wahai murid-muridku. Dan untuk kalian berdua, untuk menyempurnakan ajaran Islam kalian, pergilah ke Mekah dan temuilah Syekh Bayanillah di sana dan bergurulah padanya. Baik guru. Sesampainya mereka di Mekah, mereka bertemu dengan Syekh Bayanillah dan tinggal di sana. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru, kami adalah salah satu murid Syekh Datuk Kahfi. Kami diperintahkan untuk berguru padamu. Siapakah nama kalian wahai anak-anak muda? Perkenalkan guru, saya Raden Walang Sungsang dan ini adik saya Nimas Rara Santang. Baiklah, sebelum kalian melaksanakan ibadah haji, ada beberapa syarat-syarat haji dan rukun haji yang harus kalian penuhi. Apakah kalian bersedia untuk memenuhi syarat-syarat dan rukun haji tersebut? Kami bersedia, guru. Apakah syarat dan rukun haji tersebut? Baiklah, adapun syarat-syarat haji dan rukun haji yang harus kalian penuhi. Yang pertama syaratnya, kalian harus beragama Islam. Yang kedua, harus sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu untuk melakukannya. Adapun rukun-rukun haji yang harus kalian penuhi. Yang pertama ada ihram, yaitu niat untuk berhaji. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Yang keempat sa'i. Dan yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur rambut. Dan yang terakhir adalah tertib. Apakah kalian sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut? Baiklah, kami mampu melakukan semua itu, guru. Baiklah, besok laksanakanlah haji. Baik, guru. Keesokan harinya, mereka pun melaksanakan ibadah haji di Mekah. Saat Pangeran Walang Sungsang dan Nimas Rara Santang sedang melakukan tawaf, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang raja Mesir, yaitu Sultan Syarif Abdullah. Sultan, aku punya murid dari Pulau Jawa yang cantik ya kita. Maukah aku perkenalkan kepada engkau muridku itu? Baik Syekh, aku bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan, inilah murid-muridku yang tadi aku ceritakan kepadamu. Ini Nimas Rara Santang dan ini kakaknya Walang Sungsang. Baik Syekh, apakah aku boleh bersunting denganmu? Bagaimana Walang Sungsang? Apakah aku bersedia menjadi wali nikah adikmu ini? Ya, saya bersedia. Tapi sebelum itu, biarkan adikku yang memutuskan semuanya. Baik, Kakanda. Aku bersedia. Jika itu yang terbaik untukku, aku bersedia. Baiklah, kalau begitu mari kita laksanakan akad nikah sekarang.
Saya terima nikahnya Nyimas Rara Santang dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sultan Syarif Abdullah dan Nyimas Rara Santang pun menikah. Dan sesuai kebiasaan orang Mesir, setelah menjadi istri Syarif Abdullah, nama Nyimas Rara Santang kemudian diubah menjadi Syarifah Hudaim. Pernikahan Nyimas Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya Syarif Nurullah. 3 tahun berlalu, Pangeran Walangsungsang sempat tinggal di Mesir dan akhirnya pulang kembali ke tanah Pajajaran. Sudah 3 tahun Kakanda tinggal di negeri orang. Saatnya Kakanda pulang ke negeri kita, yaitu negeri Pajajaran. Kakanda, maafkan Adinda karena tidak bisa ikut denganmu. Adinda sudah mempunyai keluarga di sini. Adinda harus memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri. Iya Adinda, tidak apa-apa. Jaga dirimu baik-baik. Pangeran pun pergi dari istana lalu pulang kembali ke Pulau Jawa, lalu mendirikan atau memproklamasikan negeri Caruban Larang yang sekarang disebut dengan kota Cirebon. Beberapa tahun lamanya setelah kepergian Pangeran Walangsungsang, di Mesir sang raja meninggal dunia dan meninggalkan 2 anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Tahta kerajaan pun diturunkan kepada anak pertamanya, yaitu Syarif Hidayatullah. Namun, Syarif Hidayatullah menolaknya dan diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Karena Syarif Hidayatullah terlalu cinta kepada tanah kelahiran ibunya, yaitu Pulau Jawa. Syarif Hidayatullah dan Nyimas Rara Santang pun pulang ke tanah leluhurnya di Pulau Jawa. Setelah sampai di tanah Pajajaran, mereka kembali ke pendukuhan Carubang Larang atau yang dikenal sekarang kota Cirebon. Kedatangan mereka disambut gembira oleh Pangeran Walangsungsang. Syarif Hidayatullah sangat senang tinggal di sana. Ia berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Tahun demi tahun, Syarif Hidayatullah berguru pada Syekh Datuk Kahfi. Pengetahuan tentang ajaran Islam pun telah ia kuasai dengan baik. Syekh Datuk Kahfi pun semakin tua. Karena melihat Syarif Hidayatullah begitu sangat pintar, Syekh Datuk Kahfi pun memerintahkan Syarif Hidayatullah untuk melanjutkan tugasnya untuk menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam nak. Masuklah dan duduklah. Ada hal yang ingin saya bicarakan. Bicaralah guru. Bisakah kau gantikan tugasku mengemban dakwah menyebarkan agama Islam? Baiklah guru, saya akan menuruti perintahmu melanjutkan dakwah di negeri Subang Larang ini. Syarif Hidayatullah tiap hari berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di Carubang Larang atau yang sekarang terkenal kota Cirebon. Penduduk pun semakin hari semakin berdatangan untuk mendengarkan dakwah Syarif Hidayatullah. Sejak saat itulah Syarif Hidayatullah dipanggil dengan sebutan Sunan Gunung Jati, dan Prabu Siliwangi pun sudah menyetujui anak-anaknya untuk memeluk agama Islam. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day.